Halo rekan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Pertanian Terpadu. Hari ini saya akan memberikan update tentang bagaimana cara merawat DOC ayam kampung yang baru beli. Nah, jadi saya khususkan pembahasan kali ini adalah untuk rekan-rekan pemula yang mau mencoba peternak ayam, khususnya ayam kampung dan ingin mulai dari pembesaran atau penggemukan. Jadi di sini saya sudah memiliki, di sini ada sekitar 19 ekor DOC yang kebetulan ini adalah DOC yang baru datang, baru beli. Jadi yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana caranya perlakuan yang harus kita berikan supaya ayam-ayam DOC ini bisa tumbuh dengan baik dan nantinya bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, bagaimana sih caranya untuk merawat DOC ayam ini yang baru saja kita beli? Yang pertama, langsung saja kita bahas mengenai persiapan kandang. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah siapkan kandang dengan penghangat. Nah, di sini saya sudah punya kandang dari kardus. Kemudian untuk penghangatnya saya tidak memakai penghangat nanti karena satu dan lain hal. Jadi untuk pengganti penghangat nanti kita akan jemur pagi harinya, kita jemur untuk mengantisipasi kondisi dingin saat pagi. Nah, untuk rekan semua disarankan menyiapkan kandang DOC ini disertai dengan penghangat, bisa menggunakan lampu atau penghangat lainnya. Yang paling sederhana, yang paling simple, praktis adalah menggunakan lampu. Jadi rekan semua bisa siapkan kardus yang ukurannya sesuai, kemudian nanti dikasih lampu, satu atau dua boleh. Nah, lampu ini tujuannya nanti untuk penghangat kalau kondisi cuaca kurang mendukung untuk suhu pembesaran DOC yang kita miliki. Kemudian jangan lupa juga untuk persiapan kandang ini kita siapkan tempat makan dan juga makanannya tentunya. Kemudian juga kita siapkan juga tempat minum dan air minumnya. Nah, seperti ini. Oke, kandang, kemudian pakan dan minum kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah untuk anak ayam yang baru beli, kita biasanya menggunakan tambahan air gula. Jadi kita sediakan air gula ini, kemudian nanti satu persatu sebelum kita masuk ke kardus ini, kita akan celupkan ke sini supaya nanti dia minum air gula. Nah, seperti itu. Ini kita sediakan air gula selama kurang lebih setengah jam. Setelah itu nanti kita ganti dan kita berikan minuman untuk air biasa, atau bisa juga rekan semua yang mau bisa ditambah dengan vitamin untuk khusus untuk DOC atau anak ayam. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, bagaimana dengan pakan? Pakan yang kita gunakan karena untuk DOC kita cari pakan pur yang khusus untuk anak ayam. Jadi kita beli saja pur yang khusus anak ayam karena kandungan nutrisinya sudah cukup dan memadai untuk pertumbuhan DOC. Nah, itu. Jadi kita tidak repot, kita langsung beli aja 1 kilo atau 2 kilo khusus untuk DOC yang akan kita pelihara. Kemudian berikutnya, setelah semua sudah siap ini ya, kemudian kandang, kemudian minuman, makanan sudah siap, bisa selanjutnya bisa kita masukkan ke kandang satu-satu. Sebelumnya kita kenalkan dulu kepada tempat minum yang nanti kita sediakan. Ini sekarang kita taruh. Sekarang langsung saja saya akan contohkan bagaimana untuk memasukkan satu persatu. Oke, sebentar. Nah, ini dia DOC-nya. Kita ambil saja secara perlahan satu persatu. Kita ambil seperti ini, kemudian bisa kita celupkan ke air minum satu-satu seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan ke kandang kardus yang sudah disiapkan seperti itu. Kemudian kita ambil satu-satu, kita ambil lagi, kemudian kita kasihkan lagi seperti ini.
Setelah itu bisa kita taruh lagi. Nah ini kita bisa untuk skala yang lebih besar kita bisa random saja, karena ini maksudnya adalah untuk mengenalkan di mana bahwa ini adalah tempat minum untuk ayam. Jadi yang haus supaya tahu bahwa minumnya di sini. Nah seperti itu. Jadi tidak harus semua, kalau DOC-nya banyak misalnya sampai 100 ekor, jadi tidak perlu satu-satu juga. Kita bisa acak aja random, yang penting nanti kalau sudah ada salah satu yang tahu, nanti biasanya yang lain juga akan ikut. Nah seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian bisa langsung, yang lain bisa langsung kita masukkan satu persatu. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya DOC-nya tidak terlalu banyak, jadi proses yang tadi kita lakukan untuk semua DOC supaya dipastikan DOC ini tahu langsung tempat minumnya di mana. Nah, yang ini tadi. Nah, proses ini kita lakukan untuk semua satu persatu, sedikit aja kita celupkan. Nah, seperti ini kan dia langsung minum. Kemudian kita taruh. Jadi semua bisa dilakukan seperti itu sampai semua DOC masuk ke kandang. Nah seperti ini semua kita masukkan. Untuk proses pemindahannya ya rekan-rekan semua, diusahakan untuk tidak buat gaduh atau tidak membuat takut ayam-ayam ini, karena DOC ini sangat rentan sekali. Jadi kalau bisa megangnya juga jangan dicengkram, pegang aja biasa, gentle. Dengan begitu ayam tidak akan stres. Nah seperti ini. Ini ada sekitar 19 ekor maksud saya. Nanti akan kita update secara berkala bagaimana perkembangannya, bagaimana penanganannya. Nanti akan saya informasikan ke rekan semua, supaya harapannya nanti rekan semua tahu bagaimana proses saya membesarkan DOC ini, kemudian kendala-kendalanya apa dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah seperti itu. Kemudian setelah selesai semua, ingat ini masih air gula merah ya. Nah seperti itu. Jadi mereka akan langsung minum karena dia haus. Untuk tahap-tahap awal 1-3 hari biasanya DOC ini makannya masih sedikit dan dia masih mengakses minum karena haus. Jadi biasanya setelah turun dari indukan ya, setelah dipisah dari indukan biasanya dia masih haus atau dehidrasi. Untuk menghindari hal tersebut kita sediakan air gula ini, air gula merah. Kita sediakan sekitar setengah jam kurang lebih. Setelah itu nanti kita angkat, kemudian kita ganti dengan air biasa atau air minum yang dikehendaki oleh rekan semua. Nah setelah seperti ini ayam pindah di kandang brooding seperti ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Untuk hari-hari pertama yang perlu dilakukan adalah mengamati tingkah laku DOC. Jadi ini sangat penting karena di posisi-posisi awal itu sangat riskan. Kita masih harus mengamati, harus menentukan apakah DOC ini berada pada kandang yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Yang pertama misalnya dari hal ini kita bisa mengamati apakah DOC ini kepanasan atau terlalu panas, atau kedinginan, kemudian atau kehausan, kelaparan. Itu harus kita amati dengan seksama untuk 1-2 hari ke depan. Kemudian juga jangan lupa juga diamati apakah DOC yang kita pelihara ini nyaman atau tidak di kandang yang kita gunakan. Nah seperti ini. Jadi itu tadi yang perlu kita waspadai, itu tadi yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Kondisi DOC, apakah DOC berteriak-teriak, kemudian apakah DOC gaduh, itu bisa kita lihat nanti apakah DOC-nya merasa kehausan, kepanasan, atau kedinginan dan seterusnya. Itu harus kita tangani secara bagus terutama pada masa-masa awal 1-2 hari ke depan. Dengan begitu nanti hari-hari berikutnya kita bisa menentukan apakah ini sudah baik atau tidak kondisinya, kondisi kandang dan kondisi perawatannya seperti itu. Karena yang kritis, yang sangat penting di masa brooding seperti ini adalah
kenyamanan. Jadi baik itu suhu ya, panas atau dingin, kemudian tingkat stres segala macam, pokoknya itu intinya ayam DUC kita harus senyaman mungkin. Jangan sampai kedinginan, jangan sampai kepanasan, kemudian apalagi kekurangan makan dan minum. Untuk makan, untuk makanannya kita sediakan full 24 jam di situ ada. Kemudian minumannya pun demikian. Kemudian kalau untuk penghangat, kalau kita pakai lampu bisa, kalau siang hari kita matikan. Kalau kondisi panas bisa kita matikan. Kemudian kalau pagi itu kita hidupkan. Nah, sekedar informasi aja, yang saya lakukan di sini, saya tidak menggunakan tambahan lampu sebagai penghangat, tetapi pada pagi hari DUC ini akan saya angkat keluar kandangnya ya beserta kardusnya, dan akan kita jemur sampai sekitar 15 menit atau 10 menit sampai dia ayamnya tidak kedinginan, baru nanti akan kita teduhkan lagi. Akan saya perlakukan seperti itu, jadi saya tidak menggunakan lampu. Tujuannya yaitu untuk penghematan, seperti itu. Kemudian untuk malam hari juga saya tidak menggunakan lampu, tetapi pada malam hari ini akan saya tutup kardusnya sehingga kondisi di dalam hangat. Nah, seperti ini akan saya tutup seperti ini. Kemudian yang terakhir sebagai catatan tambahan, dalam penanganan DUC seperti ini kita harus benar-benar teliti, dan tentunya patokan yang paling bisa kita pegang adalah kondisi kenyamanan DUC. Jadi pokoknya jangan biarkan DUC berteriak-teriak. Kalau berteriak-teriak ribut dia, kita harus cari tahu apakah dia lapar, ataukah dia haus, ataukah dia kedinginan. Hanya itu kurang lebih yang harus selalu kita perhatikan selama sampai kurang lebih 14 hari. Setelah 14 hari bulu-bulunya sudah tumbuh semua, nanti bisa kita pindahkan ke kandang yang lebih besar. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja pembahasan kita kali ini mengenai cara merawat DUC ayam yang baru beli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan semua, bisa menjadi tambahan ilmu untuk rekan semua dalam menjalani peternakan yang sedang dikelola. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.